Halo sahabat-sahabat pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sahabat-sahabat pejuang perubahan di sana sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang berkah lahir dan batin, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani hari-harinya, diberi kelimpahan rezeki yang manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Untuk semua sahabat-sahabat pejuang perubahan dari semua ras, semua suku, semua agama, semua golongan yang merindukan perubahan yang lebih baik di negeri ini, kami doakan selalu semoga sehat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, ada kabar yang cukup menggembirakan bagi para pejuang perubahan. Tentu saja bagi kami sangat mengejutkan juga, walaupun sebelumnya Direktur Pengamanan dan Pengawalan Suara sudah menyampaikan bahwa kalau nanti sudah masuk ke tabulasi pasti akan meledak ya. Jadi seluruh C1 plano yang sudah disampaikan para saksi di seluruh Indonesia ke Timnas, ketika ditabulasi pasti akan mengejutkan. Dan mudah-mudahan ini sebuah awal yang mengejutkan bagi kita semua. Oke, nah apa itu? Tentu adalah sebuah raihan suara yang, atau kenaikan raihan suara yang cukup dan sangat signifikan diperoleh oleh Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang kami ambil langsung dari web Timnas Amin, yaitu davi.net atau DA4I atau dashboard Anies for Indonesia.net. Seperti apa? Mari kita lihat bersama sebelum nanti kita bandingkan juga dengan Kawal Pemilu ya, atau bisa dibandingkan juga dengan KPU ya, walaupun nanti silahkan dikomentari ya yang dari KPU itu seperti apa. Oke, kita coba langsung saja. Kita langsung meluncur ke website Amin dan kita coba buka. Oke, ini sahabat, ini yang mengejutkan luar biasa. Amin memimpin dengan 50,4%, diikuti oleh Prabowo Gibran Paslon 02 dengan 38,1%, dan yang ketiga Paslon 03 Ganjar Mahfud meraih 11,5%, sebuah penurunan yang cukup signifikan dibanding kemarin ya sahabat. Kemarin itu sekitar berapa bro? Masih 16, sekian ya bro ya. Nah sekarang terjadi penurunan sekitar 5%-an ya, kurang lebih 5% turun. Kemungkinan memang TPS yang menjadi sumber C1 dan C1 plano itu bukan merupakan kantong-kantong suara dari Paslon 03 ini ya. Dan giliran sekarang C1 dan C1 plano berasal dari TPS di mana kantong-kantong suara Amin berada. Kalau kemarin sepertinya itu dari kantong-kantong suaranya Prabowo Gibran ya, TPS berasal. Nah, dan sekarang karena ini sifatnya statistically itu ya sifatnya selalu berubah dan bergerak ya. Jadi kalau misalnya tidak berubah, tidak bergerak ya, seperti di web sebelah itu, walaupun dia official tapi sepertinya tidak terlalu kelihatan ya pergerakannya ya. Apakah itu statistik atau bukan? Wallahu a'lam bissawab. Silahkan dikomentari saja ya. Nah, dari sini tentu saja memperlihatkan kepada kita bahwa Amin berpeluang besar minimal 2 putaran, tapi kalau kecenderungan ini punya tendensi naik, maka tidak menutup kemungkinan Amin akan menang 1 putaran di Pilpres 2024 ini. Tentu mengejutkan bagi berbagai pihak. Tetapi bagi Timnas ini tidak terlalu mengejutkan karena kami sudah mengetahui C1 dan C1 plano yang berasal dari seluruh saksi kami yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan meledak ya menurut beberapa pengamat
sangat mungkin. Apalagi kalau ini tidak mendapat kendala-kendala yang berarti ya dari sisi tenaga entry data ya. Kebetulan memang tenaga entry datanya sangat terbatas gitu, bro. Nah, oke. Nah, dari sini singkat saja bahwa sekarang pada posisi berapa tadi? Aduh, lupa. Tadi coba kita refresh lagi ya supaya lebih akurat ya. Supaya akurat, bro. Nah, ini di 12.34 ya. Di 12.34 posisi masih dipimpin oleh Amin dengan 50,4%. Kalau 54% sih sudah satu putaran ya. Sementara pastinya. Dan posisi sementara juga untuk paslon 02 38,1%. Paslon 03 Ganjar Mahfud dengan raihan suara 11,5% di 12.34. Ini real time ya, secara real time posisi sekarang Amin ada di puncak dengan raihan suara 50,4% dan memimpin raihan suara saat ini, atau lengkapnya raihan suara sementara saat ini. Oke ya, itu rekapitulasi yang kami ambil dari web Timnas Amin ya, davi.net per 12.3334 tadi. Posisi sekarang itu seperti yang tertera di layar yang kita saksikan bersama. Nah, coba kita juga tengok kawal pemilu ya. Ya, ini kawal pemilu, kita refresh. Nah, di kawal pemilu sepertinya posisi Amin tidak berubah banyak, masih di posisi 35,96%. Kalau tidak salah kemarin 35 juga ya. Ya kurang lebih sama lah, pergerakannya tidak terlalu signifikan. Cuma di paslon 02 ini turun. Kalau kemarin 54%, sekarang turun menjadi 53,85%. Dan paslon 03 itu di 10,19%. Ya, ini kalau di persentase totalnya itu 36, di cakupan TPS-nya itu sudah 36,67%. 51.510 TPS dari 140.457 TPS yang masuk ke kawal pemilu 2024. Sementara data yang diambil atau disedot dari KPU itu sebesar 70.078 TPS, kemudian diseleksi oleh sistem yang ada di kawal pemilu dan kemudian dirilis oleh kawal pemilu yang memenuhi syarat, dianggap yang lolos di kawal pemilu itu 51.510. Ya, oke, di sini masih ada moderat ya, ini tuh moderat karena menggunakan juga data dari KPU. Ya, data dari KPU. Jadi cukup moderat untuk kawal pemilu ini. Jadi kalau meledak juga tidak seperti di KPU-nya sendiri ya. Kalau di KPU-nya sendiri kan sifatnya seperti statis ya. Paslon 02 itu masih di 58-59% ya. Kemudian paslon 0203 sepertinya tidak beranjak di situ-situ aja. Dan itulah yang kemudian diperdebatkan oleh para ahli dan para pengamat IT, para pakar cyber, bahkan ada dua kubu ya. Ada dua kubu yang pertama menenggarai, ini spekulasi ya, bahwa diduga itu sudah ada algoritma tertentu yang tertanam di sistem, dalam hal ini Sirkap, di mana yang pertama itu kubu yang pertama. Jadi kalau ada perubahan di satu TPS misalnya, kemudian diubah karena ketahuan dalam tanda kutip, kemudian diubah, nanti akan pindah saja ke TPS yang lain. Jadi bukan hilang, ujung-ujungnya persentase tidak akan berubah. Jadi masih kembali ke persentase yang sudah dikunci. Itu menurut spekulasi pakar-pakar IT atau cyber yang beredar di media ya. Lalu kemudian ada kubu yang kedua. Kalau kubu yang kedua sih menganggap bahwa itu diasumsi atau dianggap ada backdoor ya.
Ada backdoor berupa firewall dari luar yang mengambil alih sistem. Entah siapa backdoornya, ya, yang artinya ada penyusup lah, kayak intruder ya. Cuman kalau saya secara pribadi ya, yang sedikit memahami pemrograman, saya belum bisa menerima KPU menggunakan Sirekap ketika kenapa bisa lebih dari 300 suara per TPS, padahal pada saat membangun program tersebut pasti sudah pakai if conditional ya, if then dan seterusnya. Jadi kalau lebih dari 300 kan tinggal ditolak, di reject gitu, atau diverifikasi ulang, tidak langsung bisa masuk gitu. Harusnya kan begitu. Anak SMA aja pasti paham ini ya, tentang pemrograman dasar seperti ini. Harusnya paham. Jadi saya tidak menggunakan data official dulu ya. Karena tentu saja karena data yang dimiliki oleh Timnas Amin itu datanya sendiri, data yang diperoleh dari para saksi yang tersebar di seluruh Indonesia, bukan diambil dari KPU seperti yang dilakukan oleh Kawal Pemilu ya. Sebagian data suaranya tentu diambil dari official KPU ya. Oke, itu saja bro, informasi terkini tentang raihan suara Amin, dan Amin memimpin sekarang dan tidak menutup kemungkinan Amin bisa menang dalam satu putaran, insya Allah. Oke, sehat selalu ya, dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Sehat selalu di sana semua para pejuang perubahan. Semoga Allah selalu menjaga kita semua para pejuang perubahan, menjaga dengan rezeki yang melimpah ya, dengan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu akbar.